Harto selaku dosen pengajar mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Nabil dengan NIM 112222027 yang akan mempresentasikan proposal tugas akhir penelitian yang berjudul Valorisasi Kaskara Kopi Arabica melalui fermentasi kombucha, analisisnya lebih aktif, serta aktivitas antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Berikut ini adalah outline dari presentasi yang akan disampaikan pada kali ini, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Dimulai dari latar belakang, seperti yang kita ketahui saat ini, kopi merupakan salah satu minuman paling populer di dunia yang dikenal karena efek stimulannya serta cita rasanya yang khas. Di antara lebih dari 100 spesies yang ada, Cafe Arabica L atau kopi Arabica menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari total produksi biomasa global. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari rasanya yang ringan serta aromanya yang kompleks. Nah, dengan tingginya produksi tersebut, salah satu limbah atau hasil samping yang dihasilkan dari produksi tersebut adalah kulit buah kopi atau dikenal juga dengan kaskara. Diketahui, kaskara mengandung berbagai senyawa bioaktif serta tingginya senyawa antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Kehadiran senyawa-senyawa tersebut menunjukkan bahwa kaskara memiliki potensi untuk divalorisasi karena manfaatnya yang baik untuk kesehatan. Selain itu, dalam konteks biorefinery, yang bertujuan untuk mengurangi limbah industri, di mana hal ini sangat berpotensi untuk dilakukan, terutama dari spesies tersebut yang jumlahnya mendominasi produksi dunia. Nah, salah satu pendekatan inovatif sebagai substrat alternatif dalam produksi kombucha, yaitu minuman fermentasi berbasis teh dan gula yang melibatkan kultur simbiomikroba atau yang lebih akrab dikenal dengan SCOBY. Proses fermentasi kombucha dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu fermentasi, komposisi mikroba, serta jenis dan konsentrasi gula yang digunakan. Nah, beberapa penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa penggunaan kaskara sebagai substrat yang berpotensi meningkatkan kualitas gizi kombucha. Namun, temuan yang sudah pernah ada menggarisbawahi untuk pentingnya mengatur waktu fermentasi yang optimal untuk memaksimalkan aktivitas bioaktif pada kombucha. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap pengaruh waktu fermentasi kaskara sebagai substrat baru terhadap kadar senyawa bioaktif dan berbagai senyawa asam lainnya. Kemudian ini adalah tujuan dari penelitian tersebut, yaitu menentukan pengaruh perbedaan waktu fermentasi terhadap profil kimia, kadar senyawa bioaktif, dan bioaktivitas kombucha kaskara kopi arabica. Hal tersebut meliputi pengujian perubahan derajat keasaman, asam total, asam non-volatil, asam volatil, total fenolik, total flavonoid, asam askorbat, kafein, katekin, asam kafeat, asam kumarat, dan ferulat. Kemudian ada pun bioaktivitas yaitu antioksidan, antibakteri, dan senyawa antiinflamasi. Kemudian berikut ini adalah ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Labtek 1A ITB Kampus Jatinangor pada bulan September hingga Desember 2025. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan antara lain analisis proksimat, fermentasi kaskara dengan SCOBY selama 12 hari, kemudian yang terakhir analisis keasaman senyawa bioaktif dan senyawa bioaktivitas. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu suhu fermentasi dianggap konstan, mikroba dapat beradaptasi dengan substrat baru yaitu substrat dari kaskara, kemudian tidak adanya kontaminasi patogen, dan yang terakhir pemisahan-pemisahan yang dilakukan pada saat analisis proksimat berlangsung secara sempurna. Dan ada pun variabel yang diukur dan dikontrol yang bisa dilihat pada salin diet. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, jika waktu fermentasi ditingkatkan, maka nilai pH akan menurun. Sedangkan kadar asam total, asam volatil, dan asam non-volatil akan meningkat karena aktivitas metabolisme mikroba yang terjadi menghasilkan asam organik seperti asam asetat dan glukonat selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian yang kedua, jika waktu fermentasi ditingkatkan, maka kadar senyawa bioaktif akan meningkat hingga mencapai titik optimal
Hal ini dapat disebabkan karena fermentasi memicu ekstraksi dan modifikasi senyawa kaskarnya. Kemudian yang ketiga, jika waktu fermentasi ditingkatkan, maka aktivitas antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi akan meningkat karena terjadi akumulasi senyawa bioaktif selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada kopi Arabica, memiliki nama spesies Caffea arabica L, di mana tanaman ini aktif hingga 20 sampai 30 tahun. Spesies ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mendominasi produksi global, hingga diperkirakan lebih dari 60%. Kemudian berikut ini dapat dilihat anatomi dari biji kopi cherry, di mana terdapat 5 bagian utama, yaitu exocarp, mesocarp, endocarp, endosperm, dan epidermis. Kemudian karakteristik dari kopi ini memiliki cita rasa yang kompleks, keasaman yang seimbang, aroma yang khas, kadar kafein yang lebih rendah dari spesies kopi lainnya. Kemudian diketahui juga kaya akan senyawa bioaktif seperti asam porogenat, flavonoid, dan alkaloid. Kemudian yang kedua ada kaskara itu sendiri, yaitu bagian dari buah kopi yang berasal dari lapisan exocarp atau kulit luar dan mesocarp atau lapisan tengah yang telah mengalami proses pasca panen. Nah, biomasa ini biasanya dianggap sebagai limbah. Eh, Biomasa ini menyumbang 45% dari berat total biomasa buah kopi. Kemudian karakteristiknya bergantung terhadap pengolahan pasca panennya, apakah dia dry, semi-washed, atau full washed. Kemudian ada pun komponen utama dari biomasa tersebut yaitu karbohidrat, serat, serta air. Adapun juga senyawa bioaktif seperti kafein, asam porogenat, asam organik, serat larut, mikronutrien, dan senyawa antioksidan. Kemudian yang ketiga ada kombucha, yaitu minuman fungsional hasil fermentasi larutan teh manis dengan komunitas mikroba simbiotik, atau yang biasa dikenal dengan kombucha ini dikenal dengan cita rasa yang menyegarkan, serta kandungan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian ada pun SCOBY, yang memiliki kepanjangan simbiotic culture of bacteria and yeast, yang terdiri atas 2 kelompok utama mikroba, yaitu bakteri asam asetat serta ragi. Di mana di sini spesies bakteri yang umumnya mendominasi adalah Commagatebacter silinus. Di sini bakteri tersebut berperan dalam pembentukan biofilm atau lapisan selulosa. Kemudian adapun spesies ragi yang juga mendominasi yaitu yaitu spesies Decara, di mana populasinya dapat mencapai lebih dari 90% populasi ragi yang ada. Perannya adalah sebagai pembentuk etanol, yang dimana senyawa tersebut berfungsi sebagai substrat bakteri asam asetat. Kemudian adapun profil kimia, terdapat 3 parameter yang diuji, yaitu derajat keasaman, asam volatil, dan asam non-volatil. Derajat keasaman biasanya dikenal dengan istilah pH, yaitu parameter kimia untuk menyatakan tingkat keasaman ataupun kebasaan suatu larutan. Memiliki rentang 1 hingga 14, dengan klasifikasi senyawa tersebut asam jika pH di bawah 7, netral jika pH-nya sama dengan 7, senyawa larutan basa jika pH di atas 7. Kemudian ada pun asam volatil, yaitu senyawa organik rantai pendek yang memiliki sifat mudah menguap, biasanya di suhu ruang, tergolong dalam kelompok asam karboksilat yang memiliki bus fungsional karboksil COH. Kemudian yang terakhir ada asam non-volatil, yaitu senyawa asam organik yang tidak mudah menguap pada suhu dan tekanan ruang, bahkan dari volatil. Senyawa ini sering berkontribusi terhadap rasa asam pada produk makanan atau minuman, serta mengaruhi kualitas sensori dan nilai gizi pada makanan tersebut. Kemudian ada pun senyawa bioaktif yang dikategorikan sebagai 6, antara lain asam fenolik, flavonoid, asam kumarat, asam kafeat, asam ferot, dan kafein. Dimulai dari asam fenolik, yaitu suatu kelompok senyawa metabolit sekunder tanaman. Biasanya perannya untuk mendukung struktur dinding sel, pelindung jaringan dari sinar UV, senyawa
dan juga sebagai senyawa respon terhadap stres lingkungan biotik dan abiotik. Memiliki struktur kimia sebagai berikut. Kemudian flavonoid, yaitu kelompok senyawa asam fenolik yang paling melimpah jumlahnya. Biasanya senyawa ini memberikan efek antioksidan dan antibakteri yang tinggi. Memiliki struktur dasar sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada asam kumarat, yaitu senyawa asam fenolat yang termasuk dalam kelompok asam hidroksisinamat, biasanya disintesis melalui jalur sikimat dengan asam amino fenilalanin dan tirosin sebagai prekursor utamanya. Memiliki titik leleh rentangnya antara 212 hingga 214 derajat Celcius dan memiliki struktur kimia sebagai berikut. Dan next, adapun asam kafeat, yaitu senyawa asam fenolik yang tergolong dalam kelompok asam hidroksisikimat juga sama seperti sebelumnya, dan umumnya disintesis melalui jalur metabolisme fenopropanoid pada tumbuhan. Biasanya berbentuk kristal padat, tak berwarna hingga kuning pucat, terus memiliki titik leleh 223 hingga 225 derajat Celcius, serta memiliki struktur kimia sebagai berikut. Nah, adapun asam ferulat, yaitu senyawa yang termasuk ke dalam kelompok asam hidroksisinamat, dikenal juga sebagai senyawa antioksidan yang kuat karena terdapat gugus metoksi dan hidroksil pada cincin aromatik. Kemudian memiliki titik leleh 168 hingga 176 derajat Celcius, di mana strukturnya sebagai berikut. Kemudian adapun kafein, senyawa alkaloid yang tergolong dalam kelompok metilsantin, di mana zat ini merupakan zat psikoaktif yang berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat. Bentuknya biasanya padatan, kristal, berwarna putih hingga kuning pucat. Memiliki struktur kimia dapat dilihat. Kemudian kita masuk ke aktivitas antioksidan. Di sini aktivitas antioksidan akan diuji dengan dua metode uji. Pertama uji DPPH, itu panjangannya 2,2 diphenyl 1, picrihydrazil, yaitu metode pengukuran kapasitas antioksidan yang umum digunakan oleh banyak peneliti untuk mengukur kemampuan senyawa antioksidan dalam menetralkan radikal bebas melalui mekanisme donasi atom hidrogen atau elektron. Kemudian, hasil dari adanya senyawa aktivitas antioksidan ini biasanya produksi DPPH-nya. Nah, produksi DPPH ini menghasilkan warna ungu yang lebih pudar dari sebelumnya. Biasanya absorbansinya dapat diukur pada panjang gelombang 517 hingga 520 nanometer. Dan ada juga uji FRAP atau Ferric Reducing Antioxidant Power. Metode ini juga menggunakan spektrofotometri, namun basisnya adalah transfer elektron yang banyak digunakan untuk mengukur kapasitas oksidan total non-enzimatik dalam suatu sampel. Uji FRAP ini mengukur kemampuan senyawa antioksidan dalam mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dalam kondisi asam, sekitar pH-nya kurang lebih 3,6. Dan hasil reduksi senyawa FRAP ini menghasilkan warna biru, dan biasanya diukur pada absorbansi dengan panjang gelombang 593 nanometer. Kemudian masuk ke aktivitas antibakteri, di sini ada dua uji juga, uji MIC dan MBC. MIC adalah minimum inhibitory concentration, didefinisikan sebagai konsentrasi terendah dari sampel atau ekstrak yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri secara visual. Biasanya menggunakan metode broad microdilution. Nilai MIC ini ditentukan berdasarkan konsentrasi terendah yang tidak menunjukkan kekurangan pada media. Adapun MBC, yaitu minimum bactericidal concentration, didefinisikan sebagai konsentrasi terendah yang dapat membunuh bakteri secara efektif menggunakan metode broad microdilution juga. Dan nilai MBC di sini ditentukan pada konsentrasi terendah yang tidak menunjukkan keberadaan koloni bakteri. Kemudian masuk ke aktivitas antiinflamasi. Inflamasi sendiri merupakan rangkaian proses biologis yang kompleks yang terjadi sebagai respons terhadap cedera jaringan, infeksi, atau gangguan fisiologis lainnya. Kemudian adapun aktivitas inflamasi yang merujuk pada kemampuan suatu senyawa dalam menekan atau membalikan proses inflamasi.
dapat diuji salah satunya dengan uji denaturasi protein yang digunakan pada penelitian ini. Uji denaturasi protein di sini mengukur kemampuan senyawa uji dalam mencegah perubahan struktur protein akibat paparan suhu tinggi, yang merupakan salah satu mekanisme dasar pada inflamasi. Penentuan penentuan eh, kadar inhibisi ini ditentukan berdasarkan perubahan nilai absorbansi akibat denaturasi protein. Ini digunakan penyumbang 660 nanometer. Dan masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Ini merupakan tahap penelitian yang kurang lebih dimulai dari persiapan bahan baku, kemudian dilakukan karakterisasi biomasa Kaskara, kemudian dilakukan fermentasi selama 12 hari, yang kemudian diuji sampel-sampelnya melalui uji keasaman, uji senyawa bioaktif, dan uji bioaktivitas. Dan ini adalah bahan, waktu, tempat pelaksanaan penelitian yang dapat dilihat pada Salandia. Kemudian adapun prosedur pengerjaan dimulai dari analisis proksimat. Analisis proksimat di sini akan menentukan kadar air, kadar protein kasar, kadar lipid kasar, kadar abu, serta kadar karbohidrat. Untuk menentukan kadar air, 5 gram dimulai dari 5 gram biomasa kaskara yang dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian masa keringnya diukur menggunakan neraca analitik, kemudian kadar airnya dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Kemudian penentuan kadar protein kasar dimulai dari biomasa kaskara sebanyak 1 gram, dilakukan destruksi selama 1 hingga 2 jam menggunakan senyawa-senyawa sebagai berikut. Kemudian dilakukan pendinginan serta penambahan Aquades sebanyak 80 ml. Kemudian dilakukan destilasi dan penambahan NaOH 32% sebanyak 90 ml. Kemudian distilat dititrasi menggunakan HCl dengan konsentrasi 1 m. Nah, destilat sebelumnya ditambahkan sebanyak 3 tetes indikator Tashiro dan 50 ml asam borat 3%. Dititrasi hingga didapatkan warna ungu yang pudar. Kemudian kadar protein kasar dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada penentuan kadar lipid kasar. Dimulai dari persiapan biomasa 10 gram kaskara yang dibungkus dengan kertas saring. Kemudian diekstraksi menggunakan ekstraksi coklat dengan suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Dengan pelarutnya adalah 200 ml N-heksana. Kemudian setelah itu di rotary evaporator di suhu 70 derajat juga dengan RPM 50 hingga 100. Kemudian dilakukan pengeringan kembali dengan suhu 105 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian kadar lipid dapat ditentukan pada persamaan sebagai berikut. Dan ada penentuan kadar abu dimulai dari 5 gram biomasa kaskara di furnace pada suhu 600 hingga 800 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dicatat massa cawan sebagai M1, massa cawan tiga. Kemudian kadar abu dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir untuk analisis proksimat ada penentuan kadar karbohidrat, di mana penentuan kadar karbohidrat ini ditentukan dengan metode tidak langsung atau by difference, di mana menggunakan persamaan sebagai berikut. Asumsinya adalah sisa dari biomasa yang tidak terukur merupakan senyawa karbohidrat. Kemudian lanjut ke preparasi infusi dan fermentasi. Di sini terdapat persiapan bahan baku seperti teh hitam, kaskara, sukrosa, dan air dengan komposisi sebagai berikut. Kemudian dicampur dan direndam selama 20 menit. Kemudian diaduk lagi selama 5 menit. Kemudian difiltrasi menggunakan kata Swartman nomor 1.
kemudian didinginkan pada suhu ruang, kemudian dilakukan backswapping 10% dari volume awal atau 300 mili, kemudian didistribusi ke 3 gelas steril masing-masing 800 mili. Kemudian ditambahkan SCOBY dengan konsentrasi 2,5% weight per volume atau 20 gram. Kemudian ditutup dengan paper towel dan kemudian diinkubasi atau difermentasi selama 12 hari di suhu ruang atau 25 derajat Celcius. Dan setiap hari ke-0, 3, 6, 9, dan 12 disampling untuk diuji senyawa-senyawanya. Kemudian yang pertama, uji keasaman. Uji keasaman di sini dilakukan pengukuran pH, dimulai dari kalibrasi pH meter pada larutan buffer pH 4 dan pH 7 pada suhu ruang. Kemudian sampel diukur pH-nya menggunakan pH meter. Kemudian selanjutnya penentuan kadar asam non volatil dan asam volatil. Di sini terbagi menjadi 2 cabang. Yang atas merupakan total acidity atau total asam, yang bawah merupakan fixed acidity atau asam non volatil. Dari yang atas terlebih dahulu, sampel ditambah dengan aquades dengan komposisi sebagai berikut, kemudian didilusi, dan kemudian larutan dilusinya dititrasi menggunakan NaOH konsentrasi 0 hingga pH-nya 8,2 atau 8,4. Kemudian yang ke bawah sampel diuapkan terlebih dahulu hingga kering, kemudian residu padatnya dilarutkan dengan aquades sebanyak 50 mili, kemudian dititrasi juga dengan NaOH 0,1 m hingga pH-nya 8,2 atau merupakan fixed acidity. Kemudian asam volatil dan asam non volatil dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian lanjut ke penentuan kandungan fenolik total, dimulai dari pembuatan kurva baku asam galat dengan titik-titik konsentrasi sebagai berikut, kemudian pencampuran 0,5 sampel dengan 2,5 mili reagen volume Chiakalteu yang perbandingannya 1:10. Serta dilakukan netralisasi dengan mencampurkan larutan natrium karbonat sebanyak 2 mili, 4%. Kemudian dihomogenisasi menggunakan vortex, kemudian diinkubasi di ruang gelap selama 2 jam, kemudian absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis 2600 dengan panjang gelombang 760 nanometer. Kemudian dari absorbansinya dapat ditentukan total phenolic content. Satuannya adalah mikrogram gallic acid equivalent per mililiter. Kemudian selanjutnya ada kandungan flavonoid dan asam ascorbat. Mulai dari kandungan fenolik, total phenolic content atau TFC, TFC. Dimulai dari pembuatan kurva baku quercetin dengan titik-titik konsentrasi sebagai berikut, kemudian dicampur antara sampel dan larutan LCl3 2% dengan rasio 1:1, kemudian dihomogenisasi menggunakan vortex, kemudian absorbansinya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 415 nanometer. Nah, penentuan kandungan flavonoid total dapat didapatkan sebagai berikut. Kemudian total asam ascorbat dimulai dari 5 mili sampel dicampur dengan 50 mili air dan 2 mili larutan pati 1%. Nanti campuran tersebut akan dititerasi dengan iodin dengan konsentrasi 0,01 n. Kemudian penentuan total asam ascorbat dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian adapun kadar katekin dan asam fenolik.
Asam fenol di sini mencakup asam ferulat, asam fumarat, dan asam kafeat. Dimulai dari pembuatan kurva baku katekin dan asam fenolik dengan titik-titik konsentrasi sebagai berikut. Kemudian dilakukan pembersihan sampel, kemudian dihomogenisasi, diinkubasi selama 15 menit, difiltrasi menggunakan Buchner dan Whatman nomor 1, kemudian di freeze dry, kemudian dilakukan pengenceran dengan ditambahkan 1,2 ml air ultra pure water. Dan selanjutnya difiltrasi menggunakan selulosa ester membran. Dan kemudian dilakukan analisis HPLC dengan kolom 18 dan LUN sebagai berikut. Kemudian kadarnya dapat ditentukan dari area under curve atau AOC dari hasil HPLC. Kemudian adapun penentuan konsentrasi kafein, pertama-tama dilakukan pembuatan kurva baku kafein dengan titik-titik konsentrasi sebagai berikut. Kemudian dilakukan pembersihan sampel, kemudian dihomogenisasi dengan vortex, kemudian di resting selama 15 menit, kemudian difiltrasi, dan juga di freeze dry. Selanjutnya ditambahkan 1,2 ml ultra pure water untuk pengenceran, kemudian difiltrasi menggunakan membran selulosa ester sama seperti sebelumnya. Dilakukan HPLC dengan kolom 18 dan LUN sebagai berikut. Kadarnya ditentukan melalui area under curve dari HPLC. Kemudian adapun aktivitas antioksidan di sini dilakukan dua pengujian aktivitas antioksidan. Yang pertama uji DPPH dan uji FRAP. Dimulai dari uji DPPH terlebih dahulu. Di sini dibuat kurva standar dengan titik-titik konsentrasi sebagai berikut. Kemudian yang atas ini adalah pengukuran absorbansi Blanco dan yang bawah ini adalah sampel. Kita ke bawah saja. Dimulai dari dilusi 1,95 ml larutan DPPH dengan konsentrasi 0,06 milimolar dilarutkan dengan 0,05 ml sampel. Kemudian dihomogenisasi selama 30 detik. Kemudian diinkubasi di ruang gelap selama 30 menit. Kemudian absorbansinya diukur dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 515 nanometer. Kemudian penentuan nilai EC50 dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian adapun uji FRAP, pertama-tama dilakukan pembuatan kurva baku ferrous sulfat dengan titik konsentrasi sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengenceran dan penambahan sampel Aquades. Terus dicampur dengan air terdistilasi dan reagen FRAP dengan rasio sebagai berikut. Kemudian diinkubasi di ruang gelap suhu 37 derajat selama 30 menit. Dan absorbansinya diukur dengan panjang gelombang 595 nanometer. Kemudian absorbansi sampel digunakan datanya, kemudian dapat digunakan untuk menentukan kapasitas antioksidan satuannya dalam milimolar FeSO4. Kemudian lanjut ke aktivitas antibakteri, dimulai dari isolat koloni bakteri yang diinokulasi ke medium ATSB atau Tripton Soy Broth. Kemudian diinkubasi selama 24 jam kurang lebih di suhu 35 derajat Celcius. Kemudian inokulum tersebut diinokulasi, distandarisasi dengan 0,5 McFarlane, yaitu 10⁸ CFU per mili. Inokulum tersebut diencerkan konsentrasinya menjadi 10⁵ CFU per mili. Kemudian setelah diencerkan, 100 mikroliter kultur bakteri dicampur dalam 96 oil microplates dan sampel dengan konsentrasi sebagai berikut.
Kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam di suhu 35 derajat Celcius. Kemudian hasilnya diamati kekeruhannya sehingga kita mendapatkan nilai MIC. Sebelum itu, setelah diamati kekeruhannya, 5 mikroliter bagian yang tidak keruh dipindah ke 5 mikroliter sampel yang tidak keruh dipindah ke medium TSA atau Tripton Soy Agar untuk uji lanjutan yaitu MGC. Dilakukan inkubasi selama 24 jam di suhu 35 derajat Celcius, kemudian dilakukan pengamatan dan nilai MGC dapat ditentukan. Kemudian yang terakhir ada pengujian aktivitas antiinflamasi menggunakan metode uji denaturasi protein. Pertama-tama dilakukan pembuatan larutan PBS dengan pH 6,3 dengan komposisi sebagai berikut. Ditambahkan HCl untuk menyesuaikan pH-nya. Kemudian selanjutnya dibuat larutan BSA dengan komposisi sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengencaran sampel yang awalnya 5.000 ppm menjadi 25, 50, 75, 100, dan 150 ppm. Nah, kemudian di sini sampel diuji apakah terdapat aktivitas antiinflamasi atau tidak dengan komposisi 0,2 mili BSA dan 2 mili sampel. Digunakan kontrol negatif dan kontrol positif di sini. Kontrol negatifnya dengan komposisi sebagai berikut, dan kontrol positifnya digunakan komposisi sebagai berikut, di mana diklofenak ini merupakan senyawa antiinflamasi yang komersil. Jadi sudah dipastikan terdapat aktivitas senyawa antiinflamasi di dalamnya. Kemudian dilakukan inkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dipanaskan di suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian didinginkan. Kemudian ditambahkan larutan PBS sebanyak 2,8 ml. Kemudian hasilnya diukur absorbansinya pada lambda 660 nanometer. Kemudian kadar inhibisinya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Baik, kemudian ini adalah rancangan variabel kontrol dan variabel terikat yang dapat dilihat sebagai berikut. Variabel bebas di sini adalah waktu fermentasi digunakan 0,0, 3, 6, 9, dan 12 hari. Kemudian substratnya ada substrat Cascara Coffee Arabica dan teh hitam dengan rasio 9:1 dan teh hitam saja. Kemudian kondisi fermentasinya dikontrol pada suhu ruang atau 25 derajat Celcius dan volume fermentasinya sebanyak 800 ml. Dan komposisi kombuchanya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun variabel terikat yang juga dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian berikut ini adalah timeline atau lini masa dari rencana penelitian yang akan dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.